Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini, NIM 2322520006. Saya dari PBG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023. Kelas PGSD 2, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan memaparkan seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pembimbing Bapak Tri Sutrisno, SPD, MOR. Topik yang akan saya bahas yaitu identifikasi diri, pengalaman yang paling bermakna, review mata kuliah, desain inovasi, artefak yang dipilih, rencana tindak lanjut, dan paradigma guru. Pada topik yang pertama atau pada pembahasan yang pertama, yaitu identifikasi diri. Visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia. Visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia adalah mewujudkan pendidikan yang dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berakhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Visi pribadi sebagai calon guru. Visi pribadi saya sebagai calon guru adalah menjadi guru profesional dengan mewujudkan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik dalam profil pelajar Pancasila dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai perkembangan zaman pada tingkat sekolah dan hal yang dilakukan untuk mencapai visi. Yang pertama, meningkatkan kapasitas diri sebagai calon guru profesional dengan mengikuti pendidikan profesi guru dengan baik. 2. Mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi seorang guru profesional. 3. Menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. 4. Merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. 5. Menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 6. Menggunakan model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 7. Menerapkan karakter profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran. Pada seminar pendidikan, saya merefleksikan atau mereview mata kuliah PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 dari semester 1 hingga semester 2. Semester 1 ada Filosofi Pendidikan, PPL 1, Pemahaman Peserta Didik, Perspektif Sosiokultural, Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 1, Pembelajaran Berdiferensiasi. Pada semester 2 ada Computational Thinking, PPL 2, Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, Pembelajaran Sosial Emosional. Pada topik pengalaman yang bermakna atau best practice, setelah saya merefleksikan seluruh mata kuliah PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, dari semester 1 sampai dengan semester 2, menurut saya pengalaman belajar yang paling bermakna bagi saya selama mengikuti PBG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 ini, saya mendapatkan yaitu dari mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Dengan mempelajari topik-topik pada mata kuliah ini, saya mendapatkan pengalaman belajar yang menarik dan bisa memberikan pemahaman baru tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan mendesain pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan melakukan asesmen awal dan menggunakan pendekatan-pendekatan seperti pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL dan Culturally Responsive Teaching atau CRT. Dari pengalaman bermakna, saya mereview mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 pada topik 2, yaitu mengenai pendekatan Teaching at the Right Level pada perencanaan pengajaran dan asesmen dalam proses pembelajaran. Pada topik 2 ini, saya mempelajari tentang bagaimana menyusun modul ajar atau perencanaan pembelajaran sesuai dengan asesmen yang efektif dengan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL di sekolah dasar. TARL merupakan pendekatan
belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan siswa. Artinya, pembelajaran didasarkan pada levelnya atau fase kemampuan sehingga pengelompokan siswa sesuai dengan fase ketercapaian bukan berdasarkan pada tingkat kelas. Pembelajaran dengan TARL dilakukan dengan memberikan materi pengajaran yang sesuai dengan tingkat capaian belajar atau pemahaman peserta didik. Yaitu dengan adanya pelevelan ini, maka akan mengkaitkan dengan model pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan model pembelajaran berdiferensiasi agar setiap peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Diferensiasi pembelajaran dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu konten atau materi yang akan diajarkan, yaitu kedua proses, cara mengajarkannya, yang ketiga ada produk hasil dari pembelajaran tersebut. Pada pembahasan desain inovasi yang saya ambil yaitu pengembangan modul ajar. Dengan adanya mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2 ini dapat menjadikan inovasi baru untuk mengembangkan modul ajar, di mana saya mengembangkan modul ajar dengan pendekatan TARL yang sebelumnya belum ada pada pembelajaran yang digunakan oleh Bapak Ibu Guru di tempat PPL 2 saya. Peserta didik diberikan asesmen diagnostik untuk mengetahui level kemampuan peserta didik dan melakukan pretest untuk mengetahui level pemahaman peserta didik. Setelah mengetahuinya, maka materi dan LKPD disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan pemahaman mereka. Modul ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik peserta didik pada level tersebut, baik dari segi kompleksitas, materi, maupun pendekatan pembelajaran. Setelah mengelompokkan level peserta didik, modul ajar mengintegrasikan model pembelajaran berdiferensiasi yang memungkinkan untuk memberikan instruksi yang sesuai dengan kemampuan siswa dalam setiap kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Artefak yang dapat mendukung hasil review mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2 pada topik 2 yaitu eksplorasi konsep dan aksi nyata. Artefak-artefak tersebut saya pilih karena dapat mendukung pemahaman saya pada setiap topik terkait konsep pembelajaran di kelas. Dan nantinya, sebagai seorang guru, saya dapat menyusun dan mengembangkan modul ajar dengan mengintegrasikan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL, dan memperhatikan tingkat capaian peserta didik dan dapat memberikan umpan balik pada peserta didik. Alasannya, eksplorasi konsep, saya memilih artefak ini karena saya dapat berdiskusi dengan rekan sejawat untuk menyusun modul ajar dengan mengintegrasikan pendekatan TARL. Yang kedua, aksi nyata. Saya memilih artefak aksi nyata karena setelah menyusun rancangan pembelajaran berbasis TARL, pada artefak ini saya belajar untuk mengidentifikasikan ketuntasan pencapaian kompetensi pada pembelajaran, merefleksikan proses pembelajaran, dan menuliskan rencana tindak lanjut perbaikan pembelajaran selanjutnya. Rencana dan tindak lanjut. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya akan menghindari memaksa siswa belajar materi yang tidak sesuai dengan level kemampuannya. Sebagai gantinya, saya akan memberikan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa saat itu, mengelompokkan mereka berdasarkan fase perkembangan atau tingkat kemampuan yang sama. Jika siswa belum mencapai capaian pembelajaran, maka akan mendapatkan pendampingan yang tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Saya akan melakukan asesmen berkala untuk memantau proses perkembangan peserta didik secara kontinu. Hasil dari asesmen ini saya gunakan untuk menyesuaikan strategi pengajaran dan memberikan intervensi yang lebih tepat sasaran. Paradigma guru. Sebelum mengikuti PPG Prajabatan, menurut pandangan saya, guru dilihat sebagai pihak utama yang bertanggung jawab dalam menyampaikan pengetahuan dan pengajaran.
Guru dianggap sebagai sumber utama informasi dan pengendali proses pembelajaran, dengan fokus pada penyampaian materi kurikulum dan penilaian hasil belajar siswa. Peran guru seringkali dipersepsikan sebagai pemberi pengetahuan secara langsung kepada siswa dengan perhatian yang terbatas terhadap pendekatan individual dan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran. Namun setelah saya mengikuti PPG Prajabatan, menurut pandangan baru saya, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang mendukung proses belajar peserta didik secara holistik. Mereka berfungsi sebagai mitra dalam pembelajaran, mendorong partisipasi aktif peserta didik, serta menyesuaikan metode dan media pengajaran dengan kebutuhan individu. Guru juga berupaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memotivasi. Fokusnya tidak hanya pada penyampaian materi, tetapi juga pada pengembangan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mandiri, dan kreatif. Selain itu, guru secara terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan praktik pengajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik secara keseluruhan. Sekian pemaparan materi seminar yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.